Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di acara perkuliahan kita untuk kali ini. Materi kita kali ini adalah tentang konsep konservasi tanah dan air dan kualitas tanah. Subcapaian pembelajaran dalam materi kita kali ini adalah bahwa mahasiswa mampu untuk memahami konsep konservasi tanah dan air, serta prinsip manajemen lahan berkelanjutan, mengidentifikasi indikator kualitas tanah, dan menentukan strategi rehabilitasi lahan. Ada 5 bahan kajian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah konsep konservasi tanah dan air, yang kedua definisi kualitas tanah, yang ketiga gangguan kualitas tanah, yang keempat indikator dan teknik pengukuran kualitas tanah, dan yang kelima adalah strategi pemulihan kerusakan tanah. Kita menuju ke bahan kajian pertama tentang konsep konservasi tanah dan air. Ketika kita ingin melihat konsep konservasi tanah dan air, maka kita harus melihat kembali tentang fungsi tanah. Fungsi tanah yang sehat itu ditentukan oleh berbagai macam komponen fungsi di dalam tanah. Yang pertama adalah fungsi biologi, yang kedua adalah fungsi tanah sebagai pool organik karbon atau penyimpan bahan organik, kemudian struktur dan porositas tanah yang baik. Yang selanjutnya adalah fungsi tanah untuk nutrien cycling dan juga fungsi tanah untuk menyediakan pangan dan hasil ternak yang sehat, fungsi tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat, dan fungsi tanah untuk menyediakan kebutuhan air tanah yang cukup bagi akar tanaman dan juga organisme. Nah, konsep pertanian, konsep konservasi tanah dan air itu didasarkan pada sejarah yang telah ada. Jadi konsep modern yang saat ini ada itu berkaca pada permasalahan yang telah ada pada masa lampau. Jadi pertanian tradisional merupakan titik tumpu di mana konsep konservasi tanah modern itu kemudian muncul. Nah, pertanian tradisional di sini merupakan pertanian yang bertitik tumpu pada pengolahan tanah dan juga pembajakan tanah. Nah, menurut sejarahnya telah terbukti bahwa pengolahan tanah yang intensif itu kemudian sangat merugikan, baik untuk manusia maupun dari segi ekonominya. Nah, di sini ada video yang menceritakan tentang praktek pengolahan tanah dan pembajakan tanah yang dilakukan pada masa lampau yang kemudian berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga terhadap kondisi tanah itu sendiri. Kita lihat dulu.
Oke, itu tadi videonya yang menceritakan bahwa di United States pada saat itu, pada tahun 1917, pada saat Perang Dunia itu mereka menemukan new teknologi untuk pengolahan tanah, untuk teknologi pertanian mereka. Nah, di sana mereka menggunakan alat berat untuk membajak dan mengolah tanah. Kemudian pada tahun 1930 terjadi bencana itu. Jadi pengolahan tanah tadi ternyata menghancurkan struktur tanah. Jadi pada intinya pengolahan tanah itu menghancurkan struktur tanah, dan kemudian dari struktur yang sudah teragregat tadi ya, itu dia menjadi partikel-partikel yang lepas. Ya, nah ketika di sana ada bencana badai, jadi kalau di negara benua itu kan bencananya adalah bencana, biasanya bencananya salah satunya itu badai, itu angin tornado dan lain sebagainya. Nah itu menjadi salah satu energi, ya, driving force untuk terjadinya erosi, jadi erosi angin. Nah pada tahun 1930 hasil dari new teknologi yang diterapkan tadi itu ternyata kemudian mengakibatkan erosi yang sangat masif. Jadi dikatakan di situ sekitar 5 juta ton tanah dipindahkan dari kota Montana ke kota Mississippi, seperti itu. Nah itu yang terjadi. Kemudian di sisi lain, di mana ketika pengolahan tanah itu dilakukan dan kemudian terjadi pelepasan agregat tanah menjadi butiran-butiran partikel tanah primer, pasir, debu liat, ya. Itu kemudian di negara-negara atau pada saat musim penghujan itu kejadiannya atau mekanismenya menjadi berbeda. Jadi kita lihat pada video kali ini. But tilled soil is at greater risk of erosion, and that can have disastrous consequences. The loss of topsoil destroys farmland and pollutes off-farm. In the United States, removing sediment from only the lower Mississippi River costs more than $100 million each year. Nah, itu tadi ya. Jadi pada saat musim hujan, di mana driving force untuk erosi itu air hujan, sama saja. Jadi partikel tanah itu akan terangkut, ya, terangkut. Contohnya tadi di lower part of Mississippi River tadi, ya, itu sedimennya terlihat itu dari citra udara atau foto udara. Tidak hanya di situ saja, mungkin banyak di tempat kita juga mengalami hal yang sama, dan kerugian yang dialami bisa sangat banyak, ya, seperti itu. Nah dari situ kita lihat bahwa praktek pertanian tradisional yang didasarkan pada pembajakan dan pengolahan tanah intensif itu berdampak tinggi pada kerusakan tanah. Oleh Bai et al. Pada tahun 2008 itu dilaporkan sekitar 34% dari seluruh lahan pertanian di dunia itu mengalami kerusakan yang serupa. Nah, karena kerusakan itu, maka terjadi penurunan produktivitas lahan, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Nah, di sini tantangannya nanti ke depan adalah bahwa pada tahun 2050 nanti itu akan terjadi lonjakan jumlah populasi penduduk yang berjumlah 3 kali lipat daripada saat ini. Nah, tentunya jumlah penduduk yang banyak ini nanti juga memerlukan pangan, sumber pangan yang semuanya dipenuhi dari kegiatan pertanian tadi, sehingga kemudian intensifikasi, terus kemudian tekanan terhadap lahan itu akan juga menjadi semakin tinggi. Nah, ini adalah konsep modern dari konservasi tanah. Jadi dari paradigma praktek pengolahan tanah yang secara tradisional tadi, kemudian perlahan-lahan berubah dengan menekankan pada upaya untuk mengkonservasi dan memperbaiki kondisi tanah, dan di sisi lain meningkatkan produksi, keuntungan, dan kelestarian lingkungan. Nah,
konsep konservasi tanah modern itu ada 3. Yang pertama adalah no tillage, yang kedua adalah conservation agriculture atau pertanian konservasi, dan yang ketiga adalah sustainable land management. Ketiga prinsip ini tidak terpisah-pisah, tetapi menjadi satu kesatuan. Misalkan konservasi agriculture itu di dalamnya itu ada praktek no tillage seperti itu. Jadi bukan merupakan prinsip yang terpisah. Nah, apa itu conservation agriculture? Ini ada video lagi yang menggambarkan apa itu conservation agriculture. Kita lihat bersama-sama. But there is a solution: conservation agriculture. Here's how it works. Farmers don't till the soil and disturb it as little as possible to allow the soil structure and its ecosystem to restore. They leave some crop residue in the field to reduce soil erosion and evaporation and to control weeds. They diversify the species in rotation to increase the soil's resistance to pests and diseases. In this way, farmers reduce the number of preceding operations. That has the added benefit of saving money on fuel and allowing more efficient and timely farm management. Conservation agriculture reduces erosion and makes farmland more fertile. When soil contains more soil organic matter, it acts like a sponge and holds nutrients in hundreds of thousands more liters of water per hectare. It's a challenge to change an age-old practice like tilling the soil. It's been done for generations, and it requires investment in effective herbicides, new equipment, and know-how. But the benefits of conservation agriculture can keep farms productive for new generations to come, with the lowest costs for adaptation and mitigation. Oke, jadi tadi adalah video yang menggambarkan tentang apa itu conservation agriculture. Dari yang kita lihat tadi, prinsip dari pertanian konservasi itu ada 3. Ya, yang pertama adalah bahwa conservation agriculture itu mempunyai prinsip yang pertama minimum soil disturbance. Jadi minimum gangguan terhadap tanah, ya. Jadi tidak ada gangguan terhadap tanah. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk no tillage, tidak ada pengolahan tanah seperti itu. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah permanent soil cover. Permanent soil cover. Ini maksudnya adalah kita meninggalkan crop residue, contohnya or live mulch di atas permukaan tanah kita, ya. Jadi tanaman yang pada musim saat ini panen itu tidak diangkut keluar biomasnya, dibiarkan di situ saja. Dan ini tentunya sudah dibahas ya di pertemuan terdahulu terkait dengan metode konservasi tanah secara vegetatif. Nah, prinsip yang ketiga adalah crop rotation. Ya, crop rotation artinya tanamannya itu diganti, ya, atau intercropping, menanam lebih dari satu macam tanaman. Nah, itu adalah prinsip konservasi, prinsip pertanian konservasi itu tadi. Nah, hasilnya apa? Hasilnya banyak tadi, ya, terutama in long term dia akan memberikan tingkat produksi yang tinggi, ya, tingkat produksi tanah yang tetap terjaga, sustainable untuk anak cucu kita, seperti itu. Nah, itu tadi bahan kajian pertama. Bahan kajian kita yang kedua adalah tentang kualitas tanah. Nah, apa itu kualitas tanah? Ada banyak definisi. In general, definisi dari kualitas tanah adalah kemampuan tanah untuk dapat berfungsi, ya. Kemudian ada definisi lain di sini yang menyatakan bahwa kapasitas soil quality itu merupakan kapasitas suatu tanah tertentu untuk berfungsi baik dalam kondisi alami maupun di bawah pengelolaan
untuk melestarikan pertumbuhan tanaman dan produksi peternakan, mempertahankan kualitas air dan udara, serta mendukung kesehatan manusia dan keberlanjutan habitatnya. Ini menurut United States Department Agriculture. Jadi Departemen Pertaniannya USDA, Amerika Serikat. Nah, ini adalah definisi lain ya dari soil quality ya. Yang selanjutnya ini definisinya adalah kemampuan tanah untuk memenuhi fungsinya dalam suatu ekosistem yang ditentukan oleh integrasi sifat-sifat tanah yang berbeda. Ya, jadi ada integrasi sifat tanah yang menentukan kemampuan tanah itu. Kemudian dikaitkan dengan pertanian, soil quality merupakan kondisi tanah yang bugar, dalam tanda petik ya, yang mendukung pertumbuhan tanaman tanpa menyebabkan kerusakan tanah atau kondisi bahaya pada lingkungan. Nah, terkait dengan kualitas tanah tadi itu kan dijelaskan ada sifat-sifat tanah dan fungsi tanah. Maka kita harus flashback lagi mengingat fungsi tanah. Tadi di depan juga sudah dijelaskan sedikit tentang soil health ya. Jadi ini menurut FAO yang ini. Jadi fungsi tanah itu sebagai carbon pool, sebagai penyedia food, fiber, and fuel untuk adat ya, cultural heritage, menyediakan bahan untuk konstruksi, material untuk konstruksi bangunan ya. Contohnya galian C, misalkan foundation for human ya, bahan pondasi untuk jembatan, untuk rumah ya. Jadi tanah itu sebagai media untuk pondasi ya. Kemudian source of pharmaceutical and genetic resources. Jadi sumber untuk farmasi dan sumber genetik plasma nutfah. Kemudian dia flood regulation, jadi yang mengatur tata air, salah satunya banjir. Kemudian habitat for organism, nutrient cycling, and climate regulation. Juga water purification, jadi tanah sebagai filter. Nah, itu adalah fungsi tanah ya. Kemudian kualitas tanah itu merupakan integrasi dari dua ini. Jadi kualitas tanah terdiri dari dua, innate soil quality dan dynamic soil quality. Innate soil quality itu adalah kualitas tanah yang kualitas tanah bawaan ya, jadi bawaan dari asalnya ya. Kemudian kalau dynamic soil quality adalah kualitas tanah yang muncul karena kondisi atau proses tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama itu innate soil quality itu terbentuk karena soil formation atau soil formation dan soil karakteristik ya, yang disebabkan oleh soil formation itu. Kemudian yang dynamic soil quality itu lebih ditentukan oleh proses-proses yang terjadi di sana, baik yang melalui manajemen, kemudian juga oleh soil erosion, seperti itu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi innate atau inherent itu yang tadi ya, yang bawaan tetap, dan dynamic yang dinamis. Nah, kalau yang innate soil quality itu dia dipengaruhi oleh faktor pembentuk tanah yang kita pelajari kan di mata kuliah sebelumnya. Itu ada iklim, climate ya, organisme, topografi, bahan induk, dan waktu. Itu yang mempengaruhi kualitas tanah. Kemudian kalau yang dynamic soil quality itu ditentukan oleh soil amendments. Soil amendments itu adalah bahan pembenah tanah yang diberikan oleh petani misalkan atau praktisi ya. Jadi ini a matter of management. Kemudian drainage itu juga manajemen kan ya, drainasi. Kemudian cropping history and crop rotation ya, crop rotasi, cover crop,
kemudian pengolahan tanah atau tillage, dan yang terakhir adalah land use type. Nah, interaksi antara faktor atau kualitas tanah bawaan dan kualitas dinamik ini yang akan membangun kualitas tanah itu sendiri. Jadi kualitas tanah itu ditentukan oleh sumasi atau penjumlahan dari kualitas tanah inherent atau innate dan kualitas tanah dinamik. Nah, kalau kita bicara tentang kualitas tanah, kita juga mungkin pernah mendengar tentang kesehatan tanah atau soil health, atau juga kesuburan tanah, soil fertility. Nah, apa bedanya ketiga istilah itu? Jadi ini dipresentasikan atau diungkapkan oleh NRGS USDA, ya. Jadi ada 3 itu ya. Jadi soil fertility, soil quality, and soil health. Nah, soil fertility itu merupakan kesuburan tanah yang dibentuk oleh soil properties. Jadi soil properties itu sifat-sifat tanah. Ada 3 sifat tanah yang kita pelajari, ya. Sifat kimia, fisika, biologi. Dan sifat kimia, fisika, biologi itu ditentukan oleh itu CLOR PT itu. CLOR PT itu tadi in Indonesia dia climate, organism, kemudian relief, ya, topografi, kemudian parent material and time, ya, seperti itu faktor pembentuk tanah. Nah, ketiga sifat tanah tadi, soil properties itu tadi akan menentukan soil fertility yang kemudian dia juga berdampak pada produktivitas pertanian. Itu. Kemudian ada lagi di situ soil quality tadi yang sudah kita bicarakan, ya. Soil quality itu sepadan dengan water quality. Jadi ada materi soil, materi air, materi udara. Ya, jadi mereka masing-masing punya kualitas. Ya, kalau tanah kualitas tanah, air kualitas air, udara kualitas udara. Nah, kualitas tanah sendiri ditentukan oleh tadi ya sudah innate and dynamic. Ya, ada 2, terdiri dari 2 itu. Dan dia ditentukan oleh biological productivity, environmental quality, plant and animal health. Itu menurut Doran and Parkin, ya. Seperti itu. Nah, yang ketiga soil health. Soil health itu soil function driven by soil biota. Jadi fungsi-fungsi tanah yang di driven atau dipengaruhi oleh kondisi soil biota, ya, kondisi organisme di dalam tanah. Nah, ini dia punya hubungan timbal balik dengan soil quality dan juga punya hubungan timbal balik dengan soil fertility. Jadi keberadaan biota tadi itu mendukung biological productivity, misalkan seperti itu. Ya, terus kemudian soil biota itu juga mendukung soil fertility di bidang tadi di sifat biological tadi, biological soil properties tadi. Ya, seperti itu. Ada hubungan timbal balik. Dan secara long term, dalam waktu lama, soil health itu dia akan berdampak pada agricultural productivity. Nah, soil health ini dia based on ecosystem services. Jadi, soil quality itu adalah soil condition to predict its productivity, ya. Sementara kalau soil health itu kondisi tanah yang dipergunakan untuk menduga atau memprediksi bagaimana tanah itu berfungsi atau fungsi tanah itu. Seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kualitas tanah itu perlu kita ketahui? Ya, mengapa kita harus tahu? Jadi tujuan kita mengevaluasi kualitas tanah itu adalah untuk mengetahui dampak kegiatan pengelolaan tanah terhadap fungsi tanah itu sendiri. Ya, jadi seperti itu tujuannya. Nah, dasar pemikirannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah untuk awareness. Jadi ketika kita mengetahui kualitas tanah,
maka kita akan sadar apa sih faktor-faktor yang yang membatasi, ya, sehingga kemudian kita tidak melakukan hal-hal yang kemudian justru menurunkan kualitas tanah. Itu awareness untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Kemudian yang kedua adalah education untuk pendidikan, ya, karena hal ini perlu diajarkan pada generasi-generasi yang akan datang, misalkan seperti itu, karena ini hal yang penting untuk sustainability. Kemudian dasar pemikiran yang lain adalah evaluation on practice, effect, and troubleshooting. Jadi evaluasi dari dampak, efek dari praktek yang kita lakukan. Praktek itu adalah semacam aktivitas yang kita lakukan yang nanti dikaitkan dengan kualitas tanah, ya. Jadi bagaimana dampak manajemen misalkan yang kita lakukan pada suatu lahan atau suatu tanah terhadap kualitas tanah. Dan ketika ada permasalahan, troubleshooting-nya itu tadi adalah ketika kita tahu itu, nah kita tahu kita bisa mengevaluasi, ya, kita evaluasi itu kita tahu permasalahannya ada di mana dan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi alternatif manajemen atau kegiatan atau praktek yang lain, ya, untuk meningkatkan kualitas tanah, ya. Kemudian yang terakhir dasar pemikirannya untuk mengevaluasi kualitas tanah ini adalah untuk mengakses adaptive management tool. Jadi manajemen tool tadi, ya, praktek-praktek pengelolaan itu bisa kita nilai apakah pengelolaan atau manajemen yang kita lakukan itu baik atau buruk terhadap kualitas tanah. Itu. Nah, kualitas tanah itu punya hubungan dengan environmental quality, dia juga punya hubungan dengan agricultural sustainability. Ya, jadi soil quality yang tadi terdiri dari sifat fisika, kimia, biologi tadi, dia akan berdampak atau memberikan kontribusi terhadap kualitas lingkungan. Ya, kualitas lingkungan itu dia terdiri dari kualitas air, kualitas tanah sendiri, dan kualitas udara. Nah, ya, itu tadi soil quality menjadi satu bagian di situ. Sementara itu kualitas lingkungan dia menjadi atau berkontribusi terhadap pertanian yang berkelanjutan. Nah, kalau kita ingat, sustainable agriculture itu terdiri dari 3 pilar, ya, yaitu pilar ekonomi, sosial, budaya, dan environment. Jadi dia harus suatu sistem, ya, misalkan kita sebut sebagai sistem yang sustainable jika dia sustainable secara ekonomi, sustainable secara sosial, ya, dan sustainable secara lingkungan. Nah, ini tadi, ya, yang membentuk soil quality, ya. Jadi soil quality itu ditentukan oleh physico-chemical properties, itu ada pH, tekstur, salinity, etc. Kemudian ada microbial diversity dan juga ada microbial function. Yang kemudian soil quality ini nanti akan menghasilkan tanaman yang sehat, ya. Kalau tanamannya sehat, maka manusianya juga sehat. Nah, itu tadi bahan kajian yang kedua. Bahan kajian kita yang ketiga adalah gangguan kualitas tanah. Jadi apa sih yang menyebabkan kualitas tanah kita itu tidak baik, seperti itu. Nah, jadi kualitas tanah yang tidak baik itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah drivers, yang kedua adalah pressure. Drivers itu adalah pendorong bagi buruknya kualitas tanah. Pressure itu adalah tekanan atau faktor-faktor yang menyebabkan kualitas tanah itu menjadi turun. Nah, driversnya apa? Ya, di situ ada dua. Yang pertama adalah pedoclimatic condition. Yang kedua adalah land use policy.
Ya, jadi pedoclimatic condition itu adalah kondisi iklim dan tanah, ya, kondisi tanah yang dipengaruhi oleh iklim, ya, seperti itu. Jadi bagaimana penjelasannya? Kondisi tanah kita itu yang dipengaruhi oleh iklim. Iklim itu hujan, suhu, dan lain sebagainya. Nah, tanah kita yang terpapar oleh hujan yang banyak, yang dengan energi yang besar, ya, tanpa tercover atau terlindungi, itu dia akan menyebabkan tanahnya menjadi rusak. Bagaimana dia rusak? Cirinya misalkan dia tererosi, seperti itu, ya. Itu contohnya pedoclimatic condition. Kemudian land use policy. Land use policy itu adalah kebijakan-kebijakan pemerintah terutama, ya, yang berdampak pada kualitas tanah. Kebijakan apa? Kebijakan terkait tata guna lahan, ya. Apa hubungannya tata guna lahan dengan tanah? Karena ada hubungan antara tanaman dengan tanah, ya. Sudah dibahas di materi-materi berikutnya sebelumnya, ya. Jadi land use policy yang tidak ramah terhadap tanah itu menjadi drivers terhadap turunnya atau rendahnya kualitas tanah. Nah, pressure itu adalah contohnya land use and management, ya. Jadi land use yang jelek tadi, ya, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan tanah, misalkan, itu menjadi tekanan terhadap tanah sehingga tanah kualitasnya jelek. Kemudian manajemen yang jelek, ya. Kemudian soil treat itu ancaman terhadap tanah. Ancaman terhadap tanah itu apa? Soil erosion tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penurunan bahan organik, ya, penurunannya itu karena intensifikasi, ya, tanpa mengembalikan biomas dan lain sebagainya. Kemudian kontaminasi, compaction, pollution, ya, kontaminasi bahan-bahan berbahaya, salinisasi, flooding and landslide. Nah, seperti itu. Jadi, drivers and pressure tadi nanti akan mempengaruhi state of ecosystem. State of ecosystem itu adalah mekanisme bagaimana soil and above ground biota itu berinteraksi dengan sifat-sifat tanah tadi, ya, dan juga sifat-sifat lingkungan yang lainnya, ya. Kemudian impact on ecosystem functioning. Jadi fungsi dampaknya terhadap fungsi ekosistem, ya. Jadi fungsi ekosistem itu ada elemen cycling. Elemen itu siklus, ya, siklus. Misalkan siklus unsur hara. Unsur hara kan banyak, ya. Jadi elemen cycling dan juga water cycling. Nah, nanti di sana akan ada respon. Responnya adalah ekosistem good and services delivery, ya. Di situ responnya. Jadi dari situ tadi kita bisa meng-create sebuah adaptive management kalau kita tahu mana sela-sela yang merugikan, ya, sebagai bahan untuk evaluasi dan menentukan itu tadi apa pemecahan permasalahannya itu. Nah, apa kemudian indikator kualitas tanah dan bagaimana teknik atau cara mengukur kualitas tanah, ya. Jadi kualitas tanah itu tidak dapat diukur secara langsung, tapi yang dapat diukur secara langsung adalah indikator kualitas tanah. Kualitas tanah tidak dapat ditentukan oleh single parameter atau satu parameter saja, tetapi kualitas tanah itu pengukurannya dilakukan dengan mengakses atau mengukur, ya, mengetahui bagaimana fungsi tanah itu dapat berjalan dan dapat dipergunakan secara berkelanjutan, ya. Jadi kalau single parameter itu contohnya hasil tanaman, ya, atau kualitas air. Nah, itu nggak bisa dipergunakan untuk mengukur kualitas tanah, ya. Tapi harus banyak data yang harus dikumpulkan. Kemudian baru ditentukan kualitas tanahnya seperti apa. Nah, indikator sendiri itu apa? Indikator adalah karakteristik tanah dan tanaman yang dapat diukur dan memberikan petunjuk seberapa bagus tanah itu dapat berfungsi. Jadi intinya
kita ingin tahu fungsinya, ya, fungsi tanah. Tanah itu berfungsi dengan baik atau enggak, ya. Untuk tahu itu maka indikatornya apa? Itu karena yang bisa kita nilai, kita ukur adalah indikator. Nah, persyaratan indikator yang baik bagi kualitas tanah itu yang pertama dia mudah diukur, ya, mudah diukur dengan metode yang mudah, ya, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, ukuran berubah jika ada fungsi tanah yang berubah, ya, sehingga kemudian diketahui kan berarti ada bedanya ketika fungsinya A, ya, nilainya atau ukurannya X, ya, atau 1, ya, kemudian fungsinya berubah menjadi C, nilainya harus berubah, nilainya tidak boleh tetap, karena ketika tidak berubah maka hal tersebut akan menjadi membingungkan dan tidak terukur, ya. Kemudian yang ketiga, indikator itu dapat dipergunakan oleh orang banyak dan di tempat lain, tidak hanya di tempat itu sendiri, jadi sifatnya universal, ya. Kemudian yang keempat, sensitif terhadap variasi iklim dan pengelolaan. Ya, ini hampir sama dengan yang nomor 2 tadi. Jadi dia bervariasi. Iklimnya beda maka ukurannya juga beda, ya. Seperti itu, ya. Sensitif itu artinya dia berubah. Ketika iklimnya berubah, maka dia juga akan berubah ukurannya. Dan juga hal ini terjadi atau sama, hal yang sama juga terjadi pada pengelolaan. Nah, ini adalah indikator fisik, kimia, dan biologi yang bisa kita ukur untuk menilai kualitas tanah, ya. Jadi ada soil depth, water holding capacity, ya, physical environment, contohnya struktur tanah, aerasi, drainasi, tekstur, kepadatan tanah, dan juga soil erosion. Yang chemical factor itu ada ketersediaan unsur hara, ya. Kemudian ada reaksi tanah, pH tanah, kemasaman tanah, salinitas, ya, sodic soil, ada presence of toxic element, dan juga ada ion exchange fenomena, baik kation maupun anion exchange capacity. Ya, kemudian ada biological factor, itu microorganism present, keberadaan mikroorganisme dan interaksi antar mereka. Kemudian ada earthworm activities, ada aktivitas enzim-enzim yang ada di dalam tanah, dan kandungan bahan organik di dalam tanah. Itu menjadi indikator, ya, seperti itu. Nah, ini adalah daftar indikator. Nanti di slide-slide berikutnya ada juga yang ini physical indikator, itu ada unitnya, dan bagaimana hubungan antara indikator dengan soil quality, dan juga di kolom terakhir itu ada sensitivity index, ya. Jadi misalkan kita lihat yang sensitivity-nya tinggi, jadi artinya sensitivity itu adalah bahwa indikator ini mempunyai dampak yang tinggi, pengaruh yang tinggi terhadap nilai kualitas tanah, seperti itu. Jadi soil texture itu bagaimana hubungannya dengan soil quality? Soil texture itu dia mempengaruhi water retention, jadi retensi air, kemampuan tanah untuk menyimpan air, karena air itu adalah substansi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, maka dia sensitivitasnya tinggi terhadap kualitas tanah. Kemudian juga soil texture itu dia punya hubungan terkait dengan nutrient retention, kapasitas tukar kation, gitu ya. Dia bisa mengikat tekstur tanah, ya, itu menentukan kekuatan tanah atau seberapa besar tanah bisa mengikat unsur-unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Ya, soil texture juga mempengaruhi infiltrasi tanah. Ya, infiltrasi tanah itu nanti mempengaruhi kondisi rhizosfer atau tanah, ya, tanah yang menjadi media tanam itu. Jadi ketika infiltrasinya tidak bagus, maka dia bisa tergenang di situ tanahnya. Ya, kalau tergenang maka mengancam
keselamatan akar tanaman. Sehingga kemudian soil texture ini dikategorikan mempunyai sensitivitas indeks yang tinggi terhadap kualitas tanah. Nah, yang lainnya tolong diinterpretasikan sendiri ya. Itu ada available water content, ada aggregate stability pada top 30 cm ya, yang tinggi itu. Nah, ini yang chemical indicators, ada pH, EC, organic carbon, available and etc. di situ ya. Seperti itu. Nanti kita lihat di situ ada moderate to high, ada high to very high ya, seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang ini tadi, ini agak berbeda. Jadi yang physical, yang chemical indicator itu dia sensitivitasnya pada umumnya lebih tinggi dibandingkan yang ini, yang physical. Tetapi physical indikator ini juga berperan penting karena ketika dia tidak tercapai, maka kesuburan tanah yang kimia atau chemical indikator ini juga tidak bisa tercapai tinggi ya, seperti itu. Kemudian biological indicator itu ada mineralizable N, biomass C, dan yang lainnya di situ ya. Nanti dilihat sendiri di situ bagaimana hubungan antara indikator dengan soil quality. Nah, setelah kita tahu indikatornya, kita bisa ngukur misalkan pH-nya berapa, infiltrasinya berapa. Nah, nanti bagaimana cara menentukan indeksnya, menentukan nilainya, sehingga kemudian kita mengenal apa yang disebut sebagai soil quality index. Nah, soil quality index itu merupakan faktor dari soil property, kemudian potential productivity, environmental factor, health of human and animals, erodibility, biological diversity, food quality, and management input. Ya, jadi untuk mendapatkan nilai soil quality itu harus banyak faktor yang diukur. Nah, faktor-faktor tadi itu terdiri dari banyak indikator. Ya, bisa dibayangkan kalau misalkan kita penelitian tentang itu, maka berapa banyak parameter yang harus kita ukur untuk menentukan kualitas suatu tanah. Ya, seperti itu. Nah, itu kemudian teknik atau metode pengukuran kualitas tanah itu bagaimana? Ya, ada 3 macam teknik atau metode, ya, 3 kelompok metode ini. Yang pertama farmers method, metode petani ya. Yang kedua metode secara statistik, tapi yang statistik ini nggak banyak kita bahas ya. Kemudian conventional method. Nah, yang farmers method ini berdasarkan pada local knowledge dari petani ya. Jadi local knowledge-nya itu apa? Local knowledge itu adalah pengetahuan lokal petani. Kenapa dia dijadikan sebagai metode yang bisa untuk mengukur kualitas tanah? Ya, karena local knowledge itu dibangun oleh petani lokal di sana, di suatu tempat ya, dalam kurun waktu yang lama. Ya, jadi keahlian petani melalui praktek yang dilakukan, bercocok tanam dan lain sebagainya itu cukup dijadikan untuk dasar untuk mengetahui kualitas tanah ya. Jadi misalkan local knowledge-nya itu dilihat dari soil color ya, dari warna tanah. Jadi tanah yang produksinya baik, misalkan produksinya tinggi, misalkan warna tanahnya itu misalkan hitam atau gelap, misalkan seperti itu. Warna tanahnya terang, seperti itu. Warna tanahnya kalau merah, kan ada tanah macam-macam warnanya ya. Warna tanahnya merah itu nanti sifatnya seperti ini. Kayak kualitasnya kalau ditanami tanaman itu nanti dia akan tinggi atau rendah gitu ya produksinya. Misalkan seperti itu. Itu adalah pengetahuan petani dari pengalaman yang didapatkan ya, seperti itu. Nah, selain warna itu ada smell. Smell itu bau ya. Jadi dengan
mencium baunya itu petani bisa tahu. Nah, ini tanahnya itu tidak baik untuk ditanamin apa, ya, baik untuk ditanamin apa, ya, atau tanahnya ini apa sedang mengalami kondisi yang tidak baik, misalkan rusak dan lain sebagainya. Nah, smell ini nanti hubungannya dengan kandungan bahan organik misalkan, ya. Jadi kandungan bahan organik itu kan nanti bisa dilihat dari indikator itu, baunya misalkan. Kemudian apa? Kontaminasi unsur-unsur berbahaya, polutan, logam berat misalkan, itu bisa dideteksi dari bau, ya, seperti itu. Nah, itu yang farmers method. Banyak lagi ya selain soil color and soil smell, itu banyak lagi kalau kita bisa gali local knowledge-nya petani. Kemudian statistical method itu terdiri dari 2, measure of dispersion dan soil management assessment framework. Nah, ini nanti tidak kita bahas kali ini, tapi kalian bisa cari dari sumber lain, dari browsing dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga adalah conventional method. Conventional method itu tadi yang sudah kita ceritakan. Yang pertama adalah soil quality index. Jadi ada indeksnya, ya. Indeks yang tadi soil quality itu merupakan faktor dari banyak hal tadi, ya. Kemudian yang kedua scoring. Jadi diskor, ya. Ini metodenya. Nah, ini yang metode scoring, ya, dikemukakan oleh Andrew et al. Pada tahun 2001. Ya, jadi tanah itu kan tadi mempunyai fungsi yang banyak, ya. Nah, fungsi-fungsi itu kemudian kita ukur sehingga kita kemudian mempunyai data. Nah, datanya itu harus memenuhi jumlah tertentu sehingga kemudian disebut sebagai minimum data set, ya. Nah, soil function tadi mempunyai indikator, banyak indikator. Nah, indikator-indikator itu tadi yang akan diskor. Nah, skornya bagaimana? Skornya kita tentukan, ya. Kita tentukan dengan scoring dari 1 sampai 10, misalkan 1 sampai 100, atau 0 sampai 10, 0 sampai 100, 0 sampai 5 misalkan, seperti itu. Ya, kemudian dari situ skor itu kita akan mendapatkan nilai indeks, ya, nilai indeks dari soil quality. Nah, itu tadi bahan kajian yang keempat. Bahan kajian yang kelima adalah strategi pemulihan kerusakan lahan. Jadi kalau ada lahan yang rusak, yang kemudian menyebabkan kualitas tanah itu menjadi turun, apa yang harus kita lakukan, ya. Nah, ini adalah management step to improve soil quality, ya. Yang pertama adalah assess soil health and biological activity on farm. Jadi kalau kita mau ini menentukan tindakan apa yang kita perlukan, ya, kita harus menilai dulu kesehatan tanah kita di lahan kita, ya. Ada banyak yang bisa kita jadikan pedoman, ya. Kita bisa menggunakan soil quality test kit dari USDA, ya. Jadi ada formnya yang di situ ada isian, ya. Jadi isiannya itu adalah berupa indikator. Nanti bisa dicentang-centang atau masukkan nilainya, ya. Nilainya apa? Indikator tadi yang kita ukur, ya, itu. Terus kemudian early warning monitoring for croplands. Jadi monitor tanaman kita monitor, ya, apakah tanaman kita itu sakit atau diganggu oleh organisme pengganggu tanaman, ataukah kekurangan unsur hara dan lain sebagainya. Kemudian direct assessment of soil health, ya. Jadi kayak tadi feel or smell it. Jadi kayak metode petani itu tadi, ya, itu. Terus kemudian yang kita lakukan lagi adalah utilize tool and technique to build soil. Jadi menggunakan teknik dan tool untuk membangun tanah, itu artinya memperbaiki kondisi tanah, ya. Jadi apa toolnya? Crop rotation, no over irrigation, karena irigasi itu, ya, tidak boleh berlebihan, ya. Jadi kalau berlebihan itu juga berdampak buruk pada tanaman, ya.
Itu. Kemudian organic farming, no overgrazing and overexploitation and of resources, integrated nutrient management, pengelolaan nutrien yang terintegrasi, bioteknologi, kita pakai biofertilizer, biopesticide, ya kita pakai teknologi, misalkan teknologi nanoteknologi yang kemarin kita sudah bahas misalkan. Kemudian reduce use of synthetic or inorganic fertilizer, jadi mengurangi bahan-bahan anorganik, ya seperti itu. Kemudian leave fallow for a season, jadi fallow itu diberokan, artinya lahan itu tidak digunakan atau diistirahatkan sementara waktu, ya. Ini untuk memperbaiki kondisi tanah. Contohnya apa? Dampaknya fallow itu misalkan dia bisa memotong siklus hama penyakit, mengistirahatkan tanah, kemudian memberikan waktu tanah untuk mendekomposisi bahan organik yang kita berikan, ya, sehingga kemudian dia menjadi lebih baik kondisinya. Kemudian yang terakhir adalah continue to monitor indicators of success or failure as you experience new practices and amendments. Jadi tetap terus memonitor indikator-indikator dari keberhasilan dan kegagalan, ya, yang kita pelajari dari pengalaman kita, ya, pengalaman kita mengelola lahan atau tanah kita, ya, seperti itu. Kemudian itu kerusakan lahan pertanian, ya. Kemudian bagaimana kalau kerusakan itu terjadi di lahan hutan? Nah, kita harus melihat faktornya dulu, atau faktor atau penyebabnya. Jadi penyebab kerusakan lahan hutan itu ada dua pada umumnya. Yang pertama adalah karena faktor alam, yang kedua adalah karena faktor human. Ya, kalau faktor alam itu ya yang menyebabkan kerusakan karena bencana alam. Bencana alam yang terjadi itu misalkan banjir di hutan, kebakaran hutan, ya, seperti itu, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kebakaran misalkan, ya, kebakaran hutan, ya kita harus mencegah kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu di driving dari apa? Misalkan dari iklim. Nah, iklim susah kita, misalkan musim kemaraunya panjang, nah sehingga kemudian banyak semak belukar kering misalkan seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya, ya, dibikin sekat bakar misalkan itu. Terus kemudian ada lagi hutan terbakar itu karena faktor manusia juga, bisa seperti itu. Maka harus ada awareness, ya, kesadaran, peningkatan kesadaran. Nah, itu kalau dari sisi tadi, ya, apa, bakaran hutan karena alam, ya, dan juga manusia. Nah, yang kedua tadi, yang apa, faktor human tadi, itu bagaimana caranya, ya, seperti itu. Jadi paradigma yang baru itu adalah bahwa kita mengikut sertakan masyarakat, ya. Jadi masyarakat dalam hal ini berpartisipasi dalam hal mengidentifikasi permasalahan, bernegosiasi, dan mengimplementasikan praktek pemulihan kerusakan lahan. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa kondisi alam atau lokasi yang terbakar dan lain sebagainya itu adalah bagian dari mereka, ya, yang kemudian nanti akan menentukan nasib mereka dan anak cucu kita selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi menjadi kebutuhan kita. Nah, itu yang harus kita tekankan sehingga kemudian mereka bisa ikut berpartisipasi itu tadi. Nah, selanjutnya kerusakan lahan pada tambang, daerah tambang. Nah, ini dicirikan oleh beberapa hal kerusakan ini. Yang pertama, hilangnya kanopi. Jadi tambang itu kan, kalau tambang itu macam-macam, ya. Jadi kalau kita pelajari itu proses penambangan itu ada tambang itu yang di apa ini dieksplor itu di bagian atasnya, ya. Jadi mineral-mineral itu ditambang, ya, melalui permukaan tanah. Ada juga yang di bawah permukaan tanah, ya.
Nah, yang di permukaan tanah ini ya akhirnya permukaan tanahnya bisa menjadi terbuka karena apa yang ada di atasnya kan harus di remove. Ya, jadi kalau di situ hutan maka hutannya juga akan hilang. Ya, kanopi seed pool ya misalkan semak belukar, kemudian root sistemnya juga hilang. Ya, karena itu mengganggu. Kemudian loss of native biodiversity, species and ecosystem. Jadi ya hilang native ekosistem dan spesies biodiversity-nya hilang. Ya, karena harus di remove di situ karena itu mau diekstrak tanahnya ya. Itu. Kemudian loss of land capability and stability. Ya, hilangnya kemampuan lahan dan stabilitas lahan. Nah, loss option for development multisektor. Ya, jadi kehilangan pilihan untuk pengembangan di tingkat multisektor pengembangannya karena tanahnya sudah rusak. Kemudian change natural or existing land cover. Jadi land covernya otomatis berubah dari hutan mungkin berubah menjadi terbuka atau mungkin tumbuh semak kalau dia bisa tumbuh semak di atasnya. Misalkan seperti itu. Kemudian karena terbuka dia increase soil erosion. Itu ya. Ini adalah ciri-ciri kerusakan lahan akibat penambangan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah kegiatan restorasi lahan, perbaikan lahan tambang. Nah, perbaikan lahan tambang itu ada 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk memprotek, melindungi. Yang kedua adalah untuk mengkonservasi, memperbaiki. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan produksi. Ya, seperti itu. Yang protection itu contohnya menstabilisasikan land use pattern. Jadi menstabilisasikan itu land use-nya atau penggunaan lahan, pola penggunaan lahannya itu dipertahankan sedemikian rupa tidak berubah. Ya, seperti itu. Kemudian cover the exposed land. Jadi menutup lahan-lahan yang terbuka tadi. Yang terlihat terbuka ya. Yang jelas terbuka ya tadi. Itu harus segera ditutup. Kemudian reduce the erosion and surface runoff. Mengurangi erosi dan surface runoff. Caranya bagaimana? Ya tadi itu. Kalau kita menggunakan kembali lagi ya ke metode teknologi untuk konservasi tanah dan air kan ada metode vegetatif, ada teknik sipil. Maka mana yang dulu yang prioritas atau yang harus cepat dilakukan itu adalah covering dulu. Jadi mengcover dulu yang terbuka. Sementara kita menumbuhkan pohon misalkan. Karena kalau kita nanam pohon dulu nggak mungkin lutut karena pohon itu mungkin tahunan dia bisa mengcover kanopinya ya. Jadi pergunakan nanti cover crop misalkan seperti itu. Conservation itu stimulate native plant species. Ya, jadi untuk memperbaiki itu menstimulasi pertumbuhan tanaman atau spesies lokal yang ada di situ. Ya, spesies yang sudah ada di situ. Spesies yang sudah ada atau bisa tumbuh di lahan itu, di lahan bekas tambang, itu merupakan spesies yang tahan terhadap kondisi yang merugikan akibat proses penambangan. Ya, contohnya apa? Misalkan proses penambangan, misalkan dia menghasilkan heavy metal, menghasilkan bahan polutan, pencemar tanah. Nah, untuk menutup itu misalkan dengan vegetasi kan, vegetasi juga sulit untuk hidup di sana, maka kita harus mencari vegetasi yang bisa hidup di sana. Jadi bagaimana caranya? Ya cari aja vegetasi yang bisa hidup di dekat-dekat situ. Ya, itu tandanya vegetasi itu tahan terhadap kondisi yang tidak menguntungkan itu tadi. Kemudian conserve potential native species ya dikonservasi. Jadi dipelihara spesiesnya yang natif itu yang dia bisa beradaptasi ya dengan kondisi tanah tambang yang rusak tadi ya itu dikonservasi jangan sampai punah ya
diperbanyak, misalkan seperti itu. Kemudian improve wildlife habitat. Wildlife itu tidak hanya tanaman tapi juga hewan dan lain sebagainya. Ya, kemudian untuk production, improve soil fertility untuk long term. Misalkan penambahan bahan organik, ya baik dari bahan organik pupuk hijau atau bahan organik yang ditambahkan. Kemudian produce non-woody product, benefit for local people. Jadi upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan bekas tambang itu tadi. Maka ketika kita menggunakan cara vegetatif, yang harus kita lakukan adalah mencari tanaman yang fast growing trees. Dia cepat pertumbuhannya, tahan terhadap unsur beracun sisa tambang, memerlukan banyak cahaya matahari karena kondisinya terbuka ya. Kalau kita nyari tanaman yang dia perlu naungan, ya yang dipakai untuk naungan apa, kan nggak ada. Kemudian tahan terhadap kekurangan unsur hara karena sebagian besar lahan tambang itu miskin hara dan bahkan justru meracuni. Kemudian memproduksi banyak biomas karena fast growing trees tadi, salah satunya adalah biomasnya banyak, seresahnya banyak, dan juga seresah itu mudah terdekomposisi gitu ya, mudah diperbanyak ya, jadi mudah dibibitkan, mudah diperbanyak ya, kemudian murah penanamannya dan mudah pemeliharaannya itu ya. Kemudian ini selain itu tadi ya sudah ditekankan di depan tadi, tumbuhan penutup permukaan tanah itu perlu dilakukan, perlu diupayakan pada lahan-lahan bekas tambang untuk mendukung pertumbuhan tanaman pohon seperti itu. Nah, dan yang ketiga adalah penanaman pohon secara profesional. Ya, jadi ini adalah gambar ini adalah lahan bekas tambang di Bukit Asam, ya, yang kemudian ditanami tanaman-tanaman yang tahan terhadap kondisi di sana, ya, secara profesional mereka menanam di sana. Jadi melakukan penelitian dan lain sebagainya. Nah, mungkin demikian pertemuan kali ini ya. Terima kasih, sampai ketemu pada mata kuliah atau pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.